Mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, tergenang saat pasang, dan bebas genangan saat surut. Substrat atau tempat tumbuh umumnya lumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Komposisi jenis hutan mangrove tergantung pada tanahnya, intensitas genangan, dan salinitas air laut. Distribusi jenis dari laut ke daratan adalah Soneratia spp, Avicennia spp, Bruguiera spp, Rhizophora spp, Cheriops spp, Lumnizera spp, dan Psilocarpus spp. Tujuan pengusahaan: 1. Pengusahaan hutan mangrove terutama ditujukan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan serpih kayu atau chips. 2. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makan, berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Sistem silvikultur hutan mangrove. Sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk atau mother trees method. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Wilayah kerja pengusahaan hutan mangrove. 1. Hutan mangrove yang diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 meter dari tepi sungai, alur air, atau jalan raya. Bagian yang tidak ditebang tidak boleh diganggu. 2. Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan Undang-Undang 32 tahun 2011 tentang lingkungan hidup. Pada hutan mangrove harus ada jalur hijau atau green belt selebar 130 kali tunggang pasang air laut. Rencana kerja pengusahaan hutan mangrove. 1. Pengusahaan hutan mangrove dilakukan berdasarkan rencana kerja atau bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 2. Jenis, bentuk, dan isi rencana kerja tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Inventarisasi, mengetahui keadaan pohon, permukaan fisik lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Tujuannya untuk menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan, serta sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Objek inventarisasi. 1. Semai, yaitu permukaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. 2. Pancang, yaitu permukaan lebih dari 1,5 meter dengan diameter kurang dari 10 cm. 3. Pohon, yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih pada 20 cm di atas pangkal akar, tunjang atau banir. Inventarisasi pohon. 1. Dilakukan dengan metode sistematik strip sampling. 2. Jalur inventarisasi 10 meter, yaitu 5 meter ke sebelah kiri sampai kanan rintis. 3. Rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak jalur rintis 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon. 4. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya. Penataan hutan. 1. Pemberian tanda batas. Patok cat merah setiap 100 meter atau pohon dicatat merah setiap 25 meter. 2. Pembagian wilayah kerja. A. Wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata hutan. B. Diperlukan untuk pengaturan pelaksanaan atau pengawasan tata tempat, waktu, administrasi penebangan, dan pengaturan pemeliharaan hutan. 3. Pembagian kelas perusahaan menurut komposisi, umur, dan tujuan. Kelas hutan mangrove lindung tidak boleh diganggu. Untuk kelas hutan Rhizoporaceae, yaitu ada Rhizophora spp, Bruguiera spp, Cheriops spp.
untuk kelas hutan mangrove bukan Rhizoporaceae. 4. Pembagian ke dalam unit kerja tata hutan. Wilayah kerja dibagi ke dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus 30 tahun. A. Area kerja 5 tahun dibagi lagi ke dalam areal kerja 1 tahun. B. Areal kerja 1 tahun dibagi ke dalam blok-blok dengan luas blok 100 hektar. C. Setiap blok dibagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10-50 hektar. D. Batas blok sedapat mungkin batas alam, sungai, alur air atau pantai. C. Tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukiskan di atas peta dengan skala 1:10.000. Penyusunan rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagian kerja, dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Penunjukan pohon induk. 1. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizopora spp, Bruguiera spp, dan Caryopsis spp. 2. Jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. 3. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm, diukur 20 cm di atas banir. 4. Pohon induk harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. 5. Pohon induk diberi nomor urut dan nomor petak. 6. Pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Penebangan pohon dan pengeluaran kayu. 1. Batas diameter, peralatan, dan siklus tebang. Pohon boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kapak, dan gergaji mesin. Siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan, dan ekologi setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang. 2. Sistem penebangan. Penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap penebangan. Pada umur 15-20 tahun setelah penebangan dilakukan, penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. 3. Usaha pencegahan kerusakan kayu. Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk, permukaan, dan tanah hutan dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang permukaan kayu jenis Rhizoporaceae. Pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air atau parit, lebar 1,5 meter, atau dengan lori melalui jalan rel. Penentuan arah rel atau parit ditetapkan dengan cermat dan jarak antar rel atau parit kurang dari 200 meter. Luas tempat penimbunan kayu atau TPN, termasuk pembakaran arang, dibatasi 0,1 hektar per 10 area penebangan. TPN dan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1:10.000. Pemeliharaan bekas tebangan. 1. Penjarangan. Penjarangan menebang sebagian pohon untuk mempelebar jarak antar pohon sehingga pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penjarangan dilakukan 1 kali pada umur 15-20 tahun setelah penebangan, atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1.100 pohon per hektar. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan, batangnya jelek, atau terkena serangan penyakit. Penjarangan dilakukan dengan atau meninggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. 2. Pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimatikan. 3. Pengayaan. Areal yang rusak seperti bekas penebangan, kiri sampai kanan rel atau parit, bekas TPN, pondok, dan sebagai berikut. Yang belum ditumbuhi permukaan harus ditanami jenis-jenis Rhizoporaceae. Cara penanaman. Pembersihan lapangan dan pemasangan ajir. Pembersihan jalur selebar 1 meter. Jarak antar jalur 2 meter.
dan arah melintang arah pasang. Pada jalur pasang ajir dengan jarak 2 sebagai tempat penanaman. Pengumpulan buah. Benih atau buah dari famili Rhizoporaceae dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan 10-15 hari di bawah tegakan. Penanaman. Buah yang diambil ditanam pada posisi ditancapkan di ajir. Penyiangan. Dilakukan pembersihan gulma sampai umur 2 tahun.